Kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa ketika kami memandang Engkau, disitulah kami mendapatkan pengharapan. Ketika kami bersandar kepada Engkau, meski seluruhnya kacau, meski dunia sedang tidak baik-baik, meski kami sedang di dalam pergumulan yang berat, ketika kami memandang kepada Engkau, ada secercah kekuatan yang telah Engkau berikan dan penghiburan yang Engkau nyatakan bagi kami. Ya Bapa Surgawi, biarlah hati kami senantiasa memandang Engkau dalam hidup yang singkat ini, bahwa Engkau pakai hidup kami ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan-Mu, ya Bapa Surgawi. Ya Tuhan Yesus, kami hendak merenungkan firman pada saat ini, sebuah tema damai di tengah kekacauan. Ya Bapa, kami tahu hari-hari ini ada banyak kekacauan yang terjadi. Tetapi kiranya Roh Kudus-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Dan lewat firman ini, kami boleh mendapatkan kekuatan dan juga pembelajaran dari firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau pakai, Engkau pimpin, dan Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu untuk menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan di surga. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa kita pada pagi hari ini, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, sehat ya. Meskipun beberapa saat ini kita di Banjarmasin ada hujan, tapi bersyukur kita boleh dipelihara oleh Tuhan dan juga senantiasa diberikan kesehatan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan seluruhnya. Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita menyaksikan sebuah cuplikan khotbah yang hari-hari ini terjadi di negara kita. Kejadian di sana-sini, musibah bencana yang sangat membuat hati kita kacau. Dan tema kita pada saat ini adalah damai di tengah kekacauan. Rasa-rasanya sulit ya. Kita bisa mengatakan ada damai di tengah-tengah kondisi yang carut-marut. Bencana, ada berbagai korban yang meninggal, harta, semuanya ludes habis. Seolah-olah di mana damai itu? Saudara, kita sebagai manusia sulit untuk mengatakan ada damai, ada peace. Tapi bagaimana kita bisa mengalami damai di tengah-tengah kekacauan yang saat ini sedang tidak baik-baik? Saudara, untuk mengawali seluruh firman Tuhan ini, mari kita mendasarnya dari pembacaan kita dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bagaimana Tuhan memberikan pengharapan di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya Yehuda, yang juga mengalami kekacauan. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu boleh menyaksikannya di dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen.
seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, untuk saudara dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, damai di tengah kekacauan. Di tengah pergumulan kita saat ini, sebagaimana tadi video yang kita barusan saksikan, di belahan bumi Indonesia atau di berbagai wilayah di Indonesia ini. Ada banjir bandang, ada longsor, ada gunung yang meletus, erupsi, ada juga berbagai kondisi yang terjadi, gempa, dan seterusnya. Saudara, mereka menjerit, mereka bertanya, mungkin harta benda mereka ludes habis. Mobil mereka, rumah mereka, korban jiwa ada. Saudara, apakah mereka bisa mengatakan ada damai di tengah kekacauan seperti ini? Atau di belahan dunia lainnya, saudara, ada perang di sana sini yang memakan banyak korban jiwa, yang meletuskan bom-bom atom mereka, yang membunuh ribuan orang. Atau kita saat ini, saudara, yang mengalami berbagai pergumulan, persoalan yang tertekan saat ini. Ekonomi mungkin sedang lesu, carut marut, dan juga berbagai hal yang lainnya yang bisa saja terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada PHK yang terjadi, pemutusan hubungan kerja, ada juga bisnis ekonomi yang kian lama kian lesu ataupun melemah, ataupun masa depan ekonomi yang tidak dapat diprediksi dengan baik. Relasi kita juga dalam keluarga, sakit penyakit yang tiada mungkin kunjung usai. Mungkin kita bertanya, Tuhan, sampai kapan semuanya ini? Di mana damai-Mu yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu? Di mana damai, ketenangan yang Engkau singkapkan, yang Engkau perkatakan melalui hamba-hamba Tuhan? Saudara, memang gak gampang. Kita bisa membayangkan saudara-saudara kita yang mengalami bencana, semuanya habis, rumah, mobil, harta benda, korban jiwa. Mereka menjerit juga. Adakah damai di tengah kekacauan seperti ini, saudara? Kalau kita sebagai manusia mungkin, aduh Tuhan, kok bertubi-tubi terus ya? Belum lagi masalah yang satu selesai, sudah ada yang satu. Belum lagi penyakit ini selesai, sudah ada pergumulan yang lainnya. Belum lagi persoalan ini, sudah ada kebangkrutan ataupun PHK di sana sini. Gak gampang, saudara, menghadapi hari-hari ini. Kita bertanya, di mana janji-janji Tuhan? Kalau Tuhan ada, kok seperti ini kondisi? Saudara, itulah kita manusia yang lemah dan rapuh. Itulah kita manusia yang hanya ingin satu solusi yang instan. Kalau bisa secepat ini Tuhan Engkau menjawab. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan bekerja itu berbeda caranya dengan kita. Cara Tuhan bekerja itu adalah sangat unik adanya. Saudara, konteks yang kita baca saat ini yaitu berbicara tentang Israel, khususnya Yehuda, kerajaan Yehuda. Tuhan menyampaikan lewat hambanya, nabinya yaitu Yesaya, mewartakan pengharapan di tengah-tengah kekacauan. Apa kekacauan yang mereka alami? Yaitu ada satu penyerangan dari satu kekuatan yang sangat besar pada saat itu, Asyur,
yang sebagai adidaya, adikuasa atau superpower yang bisa saja menekan kerajaan-kerajaan kecil atau negara-negara kecil pada saat itu. Dan di sisi yang satu juga ada Aram, ada Israel Utara yang mencoba juga mengajak beraliansi dengan Israel Selatan. Kalau tidak, bisa saja mereka juga akan mengalami penyerangan. Saudara, di dalam kekalutan, kebingungan itu mereka juga cemas, orang-orang Yehuda ini. Mereka juga takut, mereka juga bingung bagaimana kondisi ekonomi, kondisi juga geopolitik mereka. Bahkan masa depan mereka terkatung-katung, saudara. Saudara, dalam pergumulan itu Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan raja. Ia akan menyediakan seorang putra, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, penasihat ajaib, raja yang kekal, Bapa yang kekal, raja yang penuh damai itu. Yesaya menyerukan di tengah-tengah kekalutan, kecemasan, di tengah-tengah bagaimana apa yang harus aku perbuat. Alih-alih suku Yehuda ataupun kerajaan Yehuda ini, saudara, mau mencari Tuhan, mereka bukannya mau mencari Tuhan. Mereka malahan mencari bala bantuan, support, dukungan dari satu negara pada saat itu yang adikuasa, yaitu Asyur. Alih-alih mereka mau bertanya dan mau dipimpin oleh Tuhan, mereka lebih condong mencari bala bantuan kepada manusia. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan memberikan pengharapan. Sekalipun mungkin Israel Selatan, Yehuda itu akan dibuang juga di Babilonia. Karena mereka tegar dan juga hanya mengandalkan manusia dan kekuatannya. Saudara, tidak mudah kita bisa mengalami damai di tengah kekacauan. Mungkin sebagian orang bisa berkata, wah gampang contoh Eka, kalau teori mah gampang. Coba kalau kita mengalaminya, betapa sulitnya. Tetapi saudara, saat ini kita diberikan satu pengharapan. Janji daripada Tuhan bahwa Ia memberikan kepada kita damai yang sejahtera, damai yang daripada Yesus Kristus Tuhan. Lalu saudara, jikalau kita bertanya saat ini bagaimana kita bisa mengalami damai. Damai itu peace, ketenangan yang Tuhan berikan. Damai itu ketentraman yang Tuhan berikan. Yang melebihi yang daripada yang ditawarkan oleh dunia. Bagaimana kita bisa merasakan damai? Yang pertama, saudara, adalah dengan kita mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menuntun dan memelihara masa depan, masa lalu kita, terlebih juga di dalam masa sulit. Dengan kita mengingat kembali bagaimana Tuhan telah menuntun, memelihara di masa lampau kita, di masa lalu kita, bahkan di dalam masa sulit. Saudaraku, kita bisa melihat ya di dalam ayat yang pertama itu dikatakan begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudaraku, ketika kita mengalami kelelahan, pergumulan, sakit penyakit, ataupun satu problem yang sangat menyakitkan, bagi kita mungkin sebagai manusia ingin cepat-cepat selesai masalah itu. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari bagian ini bahwa masalah akan tetap ada. Damai itu bukan setelah masalah telah selesai, bukan. Tetapi bagaimana kita mengingat akan kebaikan pemeliharaan Tuhan di masa lampau. Bagaimana kita memflashback, mengingat kembali akan anugerah kebaikan Tuhan di masa lampau. Ketika kita sedang terjepit, ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang merintis, ketika sedang di dalam kesusahan ataupun di dalam uang yang tidak ada, kita bisa mengingat bahwa Tuhan telah memelihara saudara dan saya. Dan sampai saat ini Ia telah menghantarkan saudara dan saya untuk menikmati kebaikan dan anugerahnya. Saudara, ketika ada masalah bisa saja hati kita kalut. Hati kita tidak damai. Tetapi ketika kita mengingat bukti kasih Allah, bahwa Ia yang menyertai kehidupan kita. Saudara, kita sebagai manusia sangat mudah untuk panik, untuk
bingung, untuk cemas. Kita sebagai manusia akan sangat mudah untuk menjadi lupa bagaimana Tuhan telah menguatkan kita. Kita sebagai manusia sangat mudah untuk bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan kita dan bahkan di dalam kegelapan yang mengerikan. Karena kita manusia yang rapuh dan cepat lupa. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diajarkan, mari kita mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bahwa Ia yang menopang, bahwa Ia yang juga memberikan kelegaan bagi kita, dan Ia hantarkan kita sampai saat ini. Ayat yang pertama itu saudara dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan tidak berkata melalui Yesaya akan, tidak. Tetapi Alkitab mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat, telah bersinar. Artinya apa? Artinya Tuhan bukan baru memberikan pertolongannya ketika ada masalah, tetapi ketika ada pergumulan, ada persoalan, Ia telah memberikan terangnya itu. Di dalam kondisi bangsa Israel yang sedang di dalam kegelapan, di sana sini ada pembunuhan, di sana sini ada kekalutan, di sana sini ada ancaman dari negara Asyur ataupun Aram. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam ayat yang pertama, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang kelam itu, atasnya terang telah bersinar. Sebelum masalah itu selesai, jauh sebelum masalah itu selesai, pergumulan itu selesai, Tuhan telah menolong kita. Ia telah menunjukkan terangnya, cahayanya yang menyinari, yang menguatkan, yang memberikan kepada saudara dan saya pengharapan. Terangnya Ia berikan kepada kita, bahwa Allah sanggup. Dan cara kerja Allah sekali lagi saudara sangat berbeda dengan cara kerja manusia. Ia sangat unik dan seluruh pikirannya selalu yang terbaik yang Ia sediakan bagi orang yang mengasihinya. Satu hal yang Tuhan minta sebetulnya saudara adalah ketika kita di dalam persoalan, di dalam badai, di dalam kekalutan, mungkin bisnis sedang lesu, mungkin ekonomi sedang tidak baik-baik. Satu hal yang Tuhan minta bagi kita adalah bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mungkin masalah tidak akan selesai ataupun belum selesai. Tetapi barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Barang siapa yang berharap kepada Tuhan sekalipun problemnya, persoalannya, bahwa Ia adalah Raja Damai. Lebih-lebih saat ini saudara kita memasuki dalam Advent yang kedua. Ia adalah Raja Damai. Raja Damai yang bertahta, yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Dan masalah utama manusia yaitu dosa telah diselesaikannya. Ia hanya meminta kepada kita menanti-nantikan akan Tuhan. Dalam Yesaya itu berkata Bapak Ibu, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan, dan itu janji yang disampaikan Tuhan kepada Israel, khususnya Yehuda. Terang itu sudah diberikan. Tenang engkau Israel, di dalam kekalutanmu nantikanlah kuasa Tuhan. Bukan akan, tetapi telah. Ini satu janji saudara, ini satu perkataan Tuhan yang kita bisa pegang dan kita bisa yakini di dalam hidup ini. Bahwa Ia telah memberikan terangnya bagi kita. Saudara, dalam Korintus itu juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu. Itulah janji Tuhan di dalam 1 Korintus juga mengatakan pencobaan ini tidak melebihi seperti saudara kita yang ada di sana. Mungkin mereka juga mengucurkan air mata dan berkata, Tuhan, semuanya habis Tuhan. Ludes Tuhan, apa yang lagi yang diberikan, apa lagi yang bisa diharapkan, habis. Dan bukan hanya bagi mereka, bagi kita jemaat GKKA. Ia memberikan kepada kita kekuatan. Pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan bahkan Ia memberikan kepada saudara dan saya kekuatan untuk menanggungnya. Ayat yang kedua saudara kita bisa perhatikan di sana saudara. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita. Dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan carahan. Saudara berbicara tentang sukacita di waktu panen, itu bukan sesuatu yang instan, bukan? Ketika orang menanam padi, bibit padi itu apakah langsung ada buahnya? Tidak. Pasti akan dibibit dulu, dipelihara, ditanam, dirawat, diberikan pupuk. Baru beberapa bulan kemudian akan ada hasil dari padi itu. Sukacita daripada memanen adalah bukan waktu yang instan. Adalah mungkin kita mengalami cucuran air mata, kelelahan hati. Dan mungkin kita bisa saja bertanya sampai kapan Tuhan. Dan kita menjerit, Tuhan tolong saya. Sekali lagi Tuhan bekerja bukan menurut waktu dan kehendak kita. Tetapi prosesnya selalu yang terbaik untuk mendewasakan saudara dan saya. Prosesnya selalu yang terbaik untuk menaikkan pribadi kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita semakin dewasa di dalam iman dan pengharapan. Saudara, sukacita di waktu panen bukan dengan instan. Kalau kita memasak Indomie siap saji langsung begitu cepat. Tetapi di dalam hidup ini saudara ada banyak hal yang tidak siap saji, tidak dengan instan, bahkan pergumulan, kesusahan, ratapan, linangan air mata, mungkin sakit penyakit yang lama sekali belum kunjung sembuh. Tetapi hati yang berharap kepada Tuhan, hati yang berseru kepada Tuhan akan memanen seperti di waktu sukacita panen itu di dalam ayat yang kedua. Begitulah Tuhan menumbuhkan sukacita di hati kita saudara. Caranya selalu yang terbaik. Tapi satu hal yang Ia minta sekali lagi bagi kita. Menanti-nantikan Dia. Mengingat Dia. Bagaimana Ia telah menuntun saudara dan saya. Dari sejak muda. Dari sejak merintis. Dari sejak bagaimana memulai sebuah pekerjaan. Sampai sekarang Ia boleh menuntun saudara dan saya. Itu semua bukan kekuatan kita. Tapi karena anugerah dan kemurahannya. Saudara, hal yang sama juga bagaimana Musa itu senantiasa mengingatkan orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Ingatlah kamu dulu. Kamu adalah orang buangan di Mesir. Bagaimana Tuhan telah menolong kamu melewati laut Teberau itu. Bagaimana Tuhan telah menolong kamu di dalam kejaran tentara Mesir. Musa berulang kali mengatakan hal itu, mengingatkan orang Israel agar mengingat kesetiaan Tuhan. Kita manusia ini Bapak Ibu betapa rapuhnya dan mudah sekali melenceng, mudah sekali jatuh, mudah sekali melupakan Tuhan. Sehingga penting bagi kita untuk mengingat, flashback bahwa Ia terbukti dan Ia setia memelihara kehidupan kita. Dan itu yang memberikan damai dalam hati. Kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menghantarkan, Engkau telah memimpin perjalanan hidupku. Siapakah aku sebelumnya? Tapi Engkau telah menghantarkan aku sampai detik ini. Dan aku boleh kagum akan pemeliharaan-Mu. Saudara, di dalam ayat yang kedua juga dikatakan demikian ya. Seperti orang bersorak-sorak waktu membagi-bagikan curahan.
Saudara, berbicara membagi-bagikan jarahan itu ibaratnya satu kerajaan telah mengalahkan satu wilayah yang lain. Tidak mungkin dapat membagi-bagikan jarahan kalau belum mengalahkan satu wilayah yang lain. Artinya apa? Artinya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Bahwa di dalam ayat yang kedua tadi itu Bapak Ibu dan berkata, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Di sana saudara disinggung tentang Midian. Kalau kita membaca kembali di dalam Hakim-Hakim pasal 7, bagaimana Tuhan juga menolong Gideon hanya dengan 300 orang dengan peralatan kendi, buyung dan obor, ribuan musuh itu kalah. Alkitab mencatat Tuhan itu mengarahkan mata pedang musuhnya itu saling menusuk antara satu dengan yang lain dan ribuan orang itu kalah. Apakah karena kuat gagahnya Gideon? Apakah karena kehebatannya Gideon? Apakah karena strateginya Gideon? Bukan. Tuhan menyinggung tentang kekalahan Midian, bagaimana Tuhan telah menyertai Gideon dan rekan-rekannya. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Gideon. Dan itu terbukti dan ia menyinggungnya di dalam kitab Yesaya ini. Sehingga saudara, sorak-sorai yang kita peroleh bukan karena kehebatan kita, tapi kita mengingat kembali bahwa ia adalah setia dari dahulu, dari sejak aku muda sampai saat ini. Sorak-sorai yang kita naikkan adalah sorak-sorai syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun saat ini sedang pahit, sekalipun mungkin pemasukan semakin menurun, sekalipun sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, sekalipun masa depan keluarga saya belum terlihat, tetapi aku bersorak-sorak kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang memberikan kemenangan sama seperti orang Midian, begitu juga di dalam kehidupan ini. Khususnya nanti diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus yang mengalahkan musuh kita, yaitu si jahat. Saudara, inilah satu berita sukacita, berita pengharapan, bahwa damai di tengah kekacauan, bukan karena masalah itu telah selesai, bukan karena masalah itu sudah beres, bukan. Tetapi damai itu adalah ketika kita berharap menantikan Tuhan, ketika kita memflashback, mengingat kembali akan kemurahan, dan muncul mengatakan, aku tunduk, aku takut, aku hormat akan keajaiban yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, sebuah tulisan daripada Rick Warren dalam tulisannya di bukunya The Purpose Driven Life. Dia mengatakan begini dalam bahasa Inggrisnya. Look back at what God has done in your life. That will be the basis of your peace today. Look back at what God has done in your life. That will be the basis of your peace today. Saya mencoba menerjemahkannya saudara. Lihatlah kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Itu akan menjadi dasar kedamaianmu hari ini. Lihatlah kembali apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, saudara dan saya. Itu akan menjadi dasar pijakan bahwa bukti nyata yang telah Ia sediakan, yang telah kita rasakan sampai saat ini. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengalami damai di tengah kekacauan, kekalutan, di tengah kondisi yang kurang baik. Yang kedua adalah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam genggaman tangan Tuhan dan mengizinkan Dia bekerja serta menikmati proses yang Tuhan izinkan. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam genggamannya dan mengizinkan Dia bekerja serta menikmati proses yang Tuhan izinkan. Ayat yang ketiga itu Bapak Ibu berkata, sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara, kuk itu melambangkan beban orang
Israel, khususnya Yehuda, yang terus ditekan oleh pemerintahan yang lebih besar. Gandar itu menunjukkan tentang kelelahan, bagaimana mereka terus memikul satu tekanan daripada bangsa di sekitar, serta tongkat yang menindas umat Israel. Secara manusia capek, secara manusia lelah. Tetapi sekali lagi janji Tuhan di dalam ayat yang ketiga itu, kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Sekali lagi bukan kata akan, bukan. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas telah kau patahkan. Artinya sekalipun kondisi Israel pada saat itu di dalam kekacauan, di dalam kekalutan, Tuhan telah mematahkan kuk itu. Sekali lagi, bukan karena masalahnya sudah beres, bukan karena pergumulan sudah tidak ada ataupun sudah selesai. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalam hati orang-orang Israel, yang memampukan janjinya, ya dan amin, bahwa ia telah mematahkan kuk dan juga gandar itu. Saudara, seorang anak kecil kan tidak bisa membela dirinya dari bahaya. Seorang anak kecil atau bayi kalau ada bahaya tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang anak kecil hanya bisa menangis dan mengangkat tangannya, serta hanya bisa membutuhkan dekapan daripada kedua orang tuanya agar mendapatkan perlindungan, penyertaan. Atau seorang hamba, saudara, seorang hamba di masa lampau tidak memiliki otoritas apa-apa, tetapi seorang hamba hanya bisa tunduk kepada Sang Tuan, karena Sang Tuan yang memegang kendali kehidupan seorang hamba. Saudara, hidup kita adalah bagaikan demikian, seorang anak kecil atau seorang hamba, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pun kita sudah membuat strategi ini, strategi itu, rencana ini, rencana itu. Aku merencanakan untuk masa depan anakku, usahaku seperti, apakah yakin bisa akan mulus berjalan? Tidak. Seringkali kita mencoba untuk membuat strategi secara pikiran dan naluri kita sebagai manusia. Tetapi seringkali sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi satu hal yang Tuhan minta, bagaikan seorang anak kecil yang bergantung kepada orang tuanya dalam dekapan dan kasihnya. Begitu juga kita mengharapkan dan berlindung dalam dekapan kasih Bapa. Itulah janji Tuhan bagi umat Israel. Kuk, gandar, tongkat itu telah dipatahkan. Tenang. Aku tahu, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku tahu penderitaanmu, aku tahu kekacauan hatimu. Tenang. Bahwa ia memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, penghiburan yang muncul dari hati, bukan dari luar, tapi dari hati yang mulai tenang, memercayakan dan meyakini hidup ini aman di dalam genggamannya. Saudara, sebuah lagu mungkin ya yang sering kita nyanyikan di gereja, mungkin tidak asing lagi bagi kita, berkata, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Dia tahu, saudara, bahkan saya pun mengalami itu. Siapapun berserah kepada Yesus, itulah jalan satu-satunya menghadapi kekacauan dalam hidup ini, saudara. Mungkin jawabannya tidak secepat yang kita harapkan. Mungkin jawabannya tidak secepat apa yang kita impikan. Tetapi lagi-lagi ia tahu apa yang terbaik yang ia minta bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah kekacauan itu ada hati yang menanti-nantikan Tuhan. Lebih daripada itu ya Bapak Ibu,
Tuhan memberikan janji, puncak dari semuanya janjinya, bahwa Ia memberikan putra tunggal Bapa, yang memberikan seorang putra bagi kita, yang lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Orang menyebut namanya penasihat ajaib, yaitu Allah yang memberikan kita hikmat penasihat dikala hidup ini hampa, dikala hidup ini penuh dengan kebingungan, dikala mengambil keputusan seperti bagaimana di dalam kekacauan. Ia adalah penasihat ajaib. Ia adalah Allah yang perkasa, Allah yang jauh lebih kuat dari seluruh hal dalam dunia ini. Bapa yang kekal, yang memeluk dan mendekap kita dengan kasih-Nya, yang tidak memandang bulu siapa kita. Dan Raja Damai, yang memberikan kepada saudara dan saya damai. Bukan damai yang ditawarkan dunia, tetapi damai yang diberikan oleh Yesus Kristus. Sehingga saudara, ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada hal kekacauan yang menekan hati kita, menekan jiwa kita, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat ini gara-gara Tuhan. Jangan cepat-cepat kita merasakan kepahitan. Jangan cepat-cepat undur daripadanya. Berapa banyak orang yang undur daripada Tuhan hanya gara-gara doanya belum dijawab. Sekali lagi, cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Jangan cepat-cepat undur dari persekutuan. Jangan cepat-cepat juga menyalahkan diri, kenapa seperti ini. Tapi sekali lagi, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku? Engkau mempercayakan proses yang mungkin sulit, tetapi kiranya Engkau memberikan damai dalam kehidupanku. Saudara, di dalam Mazmur 23 itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun jemaat GKK Banjarmasin berjalan dalam lembah kekelaman, jemaat GKK Banjarmasin tidak takut bahaya, sebab Engkau Yesus yang menyertai umat-Mu, jemaat GKK Banjarmasin. Sehingga saudara, apalah pergumulan kita dalam hidup ini, lebih-lebih Yesus telah menyelesaikan hal yang tidak mungkin manusia dapat selesaikan, yaitu dosa. Ia disalib, ia dibunuh, ia diberikan mahkota duri demi memperdamaikan saudara dan saya. Itulah puncak tertinggi agar saudara dan saya memperoleh jaminan keselamatan kekal. Saudara, kita akan merayakan nanti kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Kiranya kita mengingat kembali ada sukacita. Meskipun tidak banyak perubahan, tapi hati yang semakin diubah. Meskipun kondisi kita mungkin belum berbeda seperti tahun yang lalu, tapi hati kita telah diubahkan. Kita memandang kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara, apa yang kita bisa lakukan dalam hidup ini? Yang pertama adalah berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Akuilah Dia bahwa kita ini adalah lemah. Engkaulah Yesus kekuatanku. Yang kedua, saudara, tetap setia dalam hal-hal kecil yang tampak mungkin sepele. Berdoa, merenungkan firman dan menghidupi firman, hidup bersekutu dengan saudara seiman. Itu menjadi kekuatan dan juga satu kesaksian bagi kita. Belajar berkata dengan iman dan keyakinan, aku percaya ya Tuhan bahwa rencanamu selalu yang terbaik bagiku. Meski aku belum mengerti apa yang Engkau rencanakan, tapi imanku, aku percaya Engkau memberikan yang terbaik. Mari kita melihat, yang keempat, mari kita melihat kembali jejak pemeliharaan Tuhan di masa lampau. Ingat Bapak Ibu, hal-hal yang manis, hal-hal yang Tuhan telah tolong saudara dan saya. Dan mari kita bertumbuh dalam komunitas yang ada di gereja ini. Saudara, apakah damai di tengah kekacauan obatnya kita traveling? Tidak. Sekalipun kita sudah traveling kemana-kemana di belahan dunia ini. Kalau
damai itu belum diberikan, hati kita tetap menjadi cemas. Hati kita menjadi kalut, hati kita tidak menjadi tenang. Tetapi damai itu didapatkan hanya dengan menanti-nantikan Tuhan, menikmati Tuhan, dan juga bagaimana melihat Tuhan telah menolong di masa lampau dan menyerahkan hidup ini di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kiranya saudara boleh dikuatkan bahwa damai kita dapatkan bukan karena kita pergi ke mall, jalan-jalan, tidak. Tapi berdiam dirilah di dalam dekapan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menaikkan syukur kepadanya. Bapa di surga, kami tahu hidup dalam dunia ini tidaklah mudah. Ada banyak kekacauan yang terjadi di sana sini. Entah itu kekacauan di luar sana oleh karena bencana alam, oleh karena peperangan, oleh karena ekonomi. Bahkan juga bisa saja kekacauan dalam hati kami. Kekacauan dalam kecemasan kami, kekacauan di dalam kekhawatiran kami, kekacauan dalam ketakutan kami. Bahkan juga di dalam kesehatan kami, dalam relasi kami berumah tangga. Tuhan, kami tidak dapat menemukan damai di luar sana, hanya di dalam Yesus. Mampukanlah kami ya Tuhan, jemaat-Mu, agar kami boleh menikmati damai yang di dalam Yesus Kristus. Jikalau kami lemah, jikalau kami rapuh, ingatkan kami ya Bapa, bahwa Engkau telah jauh lebih bekerja bagi kami, memberikan kepada kami pengharapan dan juga sukacita, ketenangan di dalam Engkau. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.